Beliau tim saya pertama kali di Gunung Mas, dan saya nggak akan pernah lupa pada mereka yang pernah berjasa. Berkali-kali saya ke tempat ini selama 14 tahun terakhir di Dewan saya. Gitu. Saya selalu hadir ke tempat ini, walaupun tidak setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun sekali pasti hadir. Yang jelas saya bisa silaturahim sama ibu bapak sekalian, sudah senangnya setengah mati. Kemerdekaan kita, mangan kalau lagu Indonesia Raya itu harus tegap. Kenapa? Itu dulu kita dapatkan dengan perjuangan darah para kiai, santri dan orang-orang Indonesia yang lain. Kita nggak dapat hadiah dari Belanda. Karena bekerja saja tanpa doa bohong, tapi berdoa saja tanpa bekerja itu gila. Tim sukses berdoa, ya Allah Pak Nur Yasin 2024, Pak Nur Yasin 2024, tapi tanpa reses di Gunung Mas tidak ada apa-apanya. Akan tetapi hari ini kita bukan hanya berdoa, tapi bekerja dan berdoa. Siapa DPR RI kita? Siapa DPR RI kita? Kenapa saya teriakkan demikian? Ini doa, biar panjenengan ingat ketika pula. Siapa DPR RI kita? Maka artinya apa? Kita bekerja, kita berikhtiar, kita berusaha, disertai dengan doa. Berjanjilah bersama-sama 2024 kita akan duduk di Gunung Mas ini lagi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulina al balaghul mubin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Hanani dari Pondok Pesantren Polokorejo, yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Nur Yasin, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kiai Ahmad Khalil, yang kami banggakan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Tak lepas kami sampaikan selamat datang kepada petugas dari BPOM Jakarta Pusat yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya kita bisa meresapi dan bisa mengamalkan apa yang menjadi tujuannya. Salawatullah salamuhu, mudah-mudahan tercurahkan keharbian Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara reses pada kesempatan hari ini kami ditunjuk sebagai tuan rumah ataupun panitia sebagai penyelenggara. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada TA Bapak Haji Nur Yasin yang telah memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada kita, sehingga acara pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sukses. Yang kedua, juga kami berterima kasih kepada seluruh panitia lokal yang sudah hamin 1 minggu sudah kita merapat untuk menyelenggarakan acara pada sore hari ini dengan banyak perhitungan, dengan banyak upaya, hingga muncullah kegiatan pada sore hari ini seperti ini. Mudah-mudahan Bapak beserta semua rombongan berkenan keberadaan tempat yang ada di sini. Mudah-mudahan upaya
seluruh panitia lokal ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menolong orang lain, sehingga apa yang kita upayakan juga mudah-mudahan jadi amal ibadah kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga kami sampaikan kepada seluruh klaster dari masing-masing desa, mulai dari Gongomas, Kepanjen, Bagurejo, Purwasri, Mayangan, dan semuanya yang terlibat dalam kegiatan ini mudah-mudahan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena niatan kita untuk mengantarkan Bapak Haji Nur Yassin sebagai anggota di 2004. Mudah-mudahan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bantuan tangan-tangan panjenengan, mudah-mudahan Bapak Haji Nur Yassin bisa duduk lagi di anggota DPR RI di tahun 2024 dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang terakhir kami sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah memasak mulai dari tadi malam sampai hari ini. Mudah-mudahan juga mendapatkan barokah dengan adanya acara pada sore hari ini. Dengan niatan yang ikhlas, dengan niatan yang baik, kita akan mengantarkan semoga apa yang menjadi hajat Bapak Haji Nur Yassin juga bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya acara ini kalau disampaikan ke kami itu insya Allah di bulan 8. Ternyata pada tanggal 1 sore pagi kami masih ngantuk, dibel oleh Raumam, acaranya tanggal 11, tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 26. Kok maju? Ya ini acaranya sudah gini. Akhirnya kami mempersiapkan acara ini dengan segala upaya dengan bantuan dari teman-teman dan juga teman-teman santri yang berada di pondok ini juga ikut andil dalam suksesnya acara pada kesempatan sore hari ini. Semoga semuanya mendapatkan siraman rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai koordinator Kecamatan Gomas, apabila ada kekurangan baik tempat ataupun semuanya sarana prasarana, terutama kepada Bapak Haji Nur Yassin dan seluruh TA, mungkin tempat ini kurang berkenan ataupun kekurangan apa, itulah kekuatan dan kemampuan kami selaku panitia lokal. Semoga jerih payah kita juga mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama koordinator kecamatan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik tempat maupun hidangan yang nanti bisa disajikan kepada panjenengan. Dari saya sebagai koordinator Kecamatan Gomas, apabila ada khilafan dan kekurangannya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang menjelang sore ini mendapat kesempatan bertemu kembali dengan panjenengan semua. Saya mohon maaf duduk karena sejak 3 bulan yang lalu banyak jalan dan rapat-rapat di DPR sehingga mohon maaf ini agak
agak sangat capek, cuman saya begitu dapat jadwal di tempatnya Ustadz Pelik di sini menjadi hilang capeknya Ustadz. Jadi pertama saya sampaikan terima kasih kepada sebenarnya adik jauh di bawah saya, tapi titelnya beliau kiai, saya bukan kiai, jadi harus saya sangat hormat sama beliau, pada Kiai Abdullah Hanani yang ada di sebelah kanan Ustadz Holik. Beliau 2 tahun ini, kurang lebih 2-3 tahun ini banyak mendukung kami secara moral dan menambah keyakinan pada tim kami untuk berbuat, untuk melakukan tugas-tugas kedewanan yang pada hari ini dihadiri juga oleh beliau. Sekali lagi terima kasih Ra. Saya panggil Lora karena macam apa terlalu muda saya panggil Kiai. Beliau salah satu yang kami hormati, kami patuhi saran-sarannya dari keluarga di pesantren Bloko, dan juga ramah beliau kami juga sering berhubungan. Terima kasih sekali lagi Rahanani. Juga kepada Ustadz Holik, mungkin saya itu bingung, Ustadz Holik itu gak tua-tua, dari dulu ya segini awet muda dia. Beliau tim saya pertama kali di Gunung Mas, dan saya nggak akan pernah lupa pada mereka yang pernah berjasa. Berkali-kali saya ke tempat ini selama 14 tahun terakhir di Dewan saya. Dan juga yang terhormat Ibu Direktur Pengawas Produksi Pangan Olahan BP POM. BP POM ini Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. Beliau lembaga tinggi negara yang badan itu setingkat kementerian, bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana diketahui, sekalian sosialisasi sedikit ketatanegaraan, Presiden itu dibantu oleh menteri-menteri dan kepala lembaga. Menteri itu bisa Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja kalau di komisi saya. Badan-badan itu salah satunya Badan POM ini. Nah, beliau, atasan beliau itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi kalau dilihat dari tingkatan sebagai hierarkis sebagai pembantu Presiden, dia sebenarnya tiga tingkat di bawah level ketiga pembantu Presiden, direktur. Jadi beliau masih muda tapi posisinya cukup tinggi. Mudah-mudahan saya doakan beliau nyampe ke eselon-eselon yang paling tinggi di BP POM. Juga kepada Mas Eko, mungkin Mas Eko nggak hadir ya, Mas Eko kepala Lokapom yang baru di Jember, atau yang mewakili lah. Di Jember ini ada satu Lokapom yang membawahi 5 kabupaten, Jember, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi. Jadi bersyukurlah Lokapom itu atau kantor POM cabang lah gampangnya ada di Jember untuk 5 kabupaten, sehingga panjenengan kalau nanti ada permasalahan di bidang obat dan makanan tidak jauh-jauh, ada di kota Jember perwakilannya. Dan juga dari PKB mungkin terlambat hadir Mas Ayub Junaidi, ini juga partner saya berjuang di PKB. Dan ini adik saya Imron Fahim
mohon berdiri nih, Adik Imron. Ini calon yang akan mewakili panjenengan di tempat ini di DPRD Jember nanti. Mangkat Mas. Jadi tolong didukung, karena dengan adanya beliau di DPRD akan sangat mudah untuk memperjuangkan hak-haknya panjenengan yang ada di Dapil 6 itu. Dapil 6 Kecamatan Puger, Bumumas, Kencong dan Jombang. Nah, ini harus panjenengan usahakan. Terima kasih Mas. Jadi kalau punya wakil di DPRD enak Pak, benar. Kalau Jember ini nggak ada saya di DPR, nggak ada acara ini. Ya Ibu kan ya. Ya, jadi nggak ada BLK, nggak ada itu, nggak ada banyak hal itu. Apalagi anggota DPR-nya katanya kayak mobil mogok, begitu didorong, begitu hidup langsung lari dia. Nah saya itu Ibu Bapak sekalian tidak mau disebut seperti itu. Saya selalu hadir ke tempat ini, walaupun tidak setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun sekali pasti hadir. Dan saya tadi banyak hal yang baru saya lihat, walaupun belum ada banyak yang belum selesai juga Gus. Jadi itu, dan juga di sini saya sampaikan terima kasih kepada para pimpinan klaster, Pak Siam. Tadi ada nih kok, nggak ada. Pak Siamal, dan semua saya lihat tadi, saya nggak hafal satu-satu, mohon maaf. Jadi sistemnya dirubah Pak. Kalau dulu koordinator kecamatan, desa, terus koordinator pedukuhan. Terakhir ini kami rubah karena saya masih dapat banyak kecaman. Ada Pak Yasin nggak pernah kesini ya, saya dari desa ini. Saya kaget kalau di kecam itu atau diberi masukan atau diingatkan itu, saya ke bawah nggak bisa tidur. Iya ya, orang itu sudah dukung saya kok saya nggak pernah hadir. Makanya sekarang kita sebut klaster-klaster. Ini semacam eksperimen saya pribadi di partai, di mana masing-masing klaster dikepalai oleh orang-orang yang memang terpilih di kami. Sehingga nanti kalau untuk kasus ini, Ustaz Kholik akan meringatkan saya, Pak Yasin, Pak Yasin belum pernah datang ke sini, saya akan hadir. Tapi nanti nggak ada yang kelewat Pak. Itu maksudnya sistem klaster itu Gus. Jadi saya tidak ingin lagi mendapat kritikan yang seharusnya memang pantas kritikan itu, dan saya tidak pantas untuk berlaku seperti tidak pernah jumpa lagi, minimum setahun sekali atau minimum 5 tahun sekali lah gitu. Dan oleh karena itu kepada para TA saya ingatkan, caca semua, itu konstituen kita mana yang belum pernah kita hadiri, baik fisik maupun berupa bingkisan-bingkisan yang memang pantas untuk kita berikan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya sebagai anggota legislatif sekali lagi hanya punya fungsi 3. Saya berkali-kali saya sosialisasikan sehingga masyarakat Jember, Lumajang khususnya Jember ini harus pintar, harus mengerti ketatanegaraan kita. Jadi negara itu diurus, dibagi oleh 3 bagian yang mengurus. Satu yang disebut eksekutif, yang dikepalai oleh presiden dan para menterinya dan para lembaga-lembaga tinggi negaranya, seperti ada yang ada di sebelah kiri saya. Dan juga legislatif atau DPR Pak, yang sekarang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Yang ketiga yudikatif, peradilan. Nah 3-tiganya ini boleh saling mengintervensi Pak. Saya nggak bisa minta
Mbak Sondang itu Bu Sondang ini diberhentikan, nggak bisa, itu bukan urusan saya, ini urusan presiden kan gitu. Menteri juga nggak bisa ngusulin saya diberhentikan dari DPR, nggak bisa, itu urusan DPR, urusan Bu Puan, urusan Caimin. Dan sebaliknya kita nggak bisa mengintervensi untuk memberhentikan atau mengangkat Mahkamah Agung misalnya, nggak bisa. Jadi dengan dibagi oleh 3 inilah negara bisa tertib. Nah, kenapa Pak Yasin bersanding dengan legislatif eksekutif? Ibu Sondang, saya lupa tadi menyebutkan, ini Ibu Sondang Widya Estikasari sering mendampingi saya dan saya minta selalu kalau makanan beliau, saya berharap, karena di BP POM itu ada intinya 2, makanan dan obat, pengawasan makanan olahan dan obat. Beliau bertanggung jawab sebagai direktur di pengawasan pangan olahan. Jadi kalau nanti mau tanya obat, bukan bidang beliau, tapi beliau pasti bisa jawab karena juga kesarjanaannya mumpuni untuk obat juga, tapi spesialisasinya makanan. Jadi kira-kira begitu Pak, saya di eksekutif, saya di legislatif berpasangan dengan eksekutif ini. Nah untuk itu di legislatif itu saya ada 7 mitra, salah satu mitranya itu adalah BP POM. Nah ini tugas saya sebagai pengawasan Ibu Sondang melaksanakan program yang sudah kami sepakati Oktober 2003 kemarin, Oktober 2002 kemarin. Karena akhir anggaran itu diputuskan pada bulan Oktober setelah Presiden pidato pada bulan Agustus sebelumnya. Ini sosialisasi dulu dianggarkan 450 orang, ada makanannya, ada minumannya, ada lain-lainnya. Itu TA saya ngecek, ada nggak itu? Kalau nggak ada, ya akan saya laporkan kepada kepalanya bahwa kepala BP POM bahwa sosialisasi yang diadakan tidak memenuhi syarat. Dan itu saya tidak pernah terdengar-dengar. Tapi untuk BP POM belum pernah saya jumpai yang tidak memenuhi syarat. Semuanya selama tahun keempat ini di DPR untuk periode 2019-2024 ini tidak menemui kejanggalan-kejanggalan. Kalau menemui saya akan laporkan apa adanya, tidak takut, tidak saya tutup-tutupi. Karena ada juga, cuman saya nggak temuin di BP POM. Terima kasih Bu Sondang dan pimpinannya, dan pimpinan beliau juga satu alma mater sama saya, walaupun saya jauh lebih tua. Jadi kira-kira begitu Pak sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nah, sebelum yang terakhir saya juga harus melaporkan ke panjenengan semua yang mengutus saya di legislatif untuk melakukan 3 fungsi itu, yaitu membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan monitoring. Nah ini monitoring atau apa, pengecekan lapangan. Nah anggaran untuk BP POM ini yang saya bilang nggak boleh salah. Untuk BP POM tahun 2023 ini sebesar 2,2 triliun lebih dikit, dan di bawah kedeputian pengawasan pangan olahan itu 66 olahan dan obat ya 66 miliar, dan yang di bawah Ibu Sondang ini khusus pangan olahan 15 miliar. Nah itu anggaran yang sedang dilaksanakan. Yang tahun depan ada naik dikit Ibu. Ibu ada di kami sepakati sementara 2,3 triliun, naik sedikit, dan nanti ini tanggal 14 saya harus balik Jakarta Ibu, 14 Agustus, kena tanggal 15 Presiden pidato ke seluruh negara. Anggaran yang telah kami setujui ini Pak, DPR setujui untuk menerima masukan dari masyarakat, dari panjenengan, dari semua bisa memberi masukan, tentu dengan jalur-jalur yang ada.
terus Tahrolik lah, Tahrolik nanti atau ke Rahanani, bisa jalur NU, bisa banyak jalur. Jadi ikuti terus perkembangan negara ini, insya Allah ke arah yang benar Pak. Jangan kemakan medsos ini Pak, banyak yang fitnah-fitnah. Insya Allah pada arah yang benar, tapi tetap perlu kita perhatikan, perlu bapak-bapak ibu sekalian perhatikan. Tentu pastilah ada salah-salah, namanya manusia. Pak Jokowi juga manusia. Jadi ada pasti salah-salahnya. Kita ingatkan kalau salah. Beliau mendengarkan kalau kita ingatkan. Tidak ada ditangkap Pak. Karena negara ini negara bebas. Panjenengan enak hidup di Indonesia ini. Bayangin kalau hidup di Suriah, Afghanistan, Sudan sana. Salah ngomong dikit aja ditangkap. Oh kita enggak. Apalagi saya anggota DPR kebal hukum. Asal jangan nyolong. Kalau nyolong tak kebal hukum juga, tangannya diginiin. Tapi kalau nggak nyolong, saya ngomong apa aja nggak boleh ditangkap ke anggota DPR itu. Jadi kira-kira seperti itu. Saya tidak mau masuk materi karena ada biar beliau yang nanti memberikan sosialisasi tentang bagaimana memilih makanan olahan yang sehat. Karena kesehatan ini penting Pak. Karena kita akan kita sekarang memasuki yang disebut di Indonesia itu bonus demografi. Artinya tenaga kerja itu akan banyak di kita ini Pak nanti. Ini harus sehat semua. Harus sehat. Karena kalau tidak sehat nggak bisa bersaing. Kita bersaing ketat Pak di dunia ini. Panjenengan mungkin belum terlalu merasa, tapi kita persaingan. Karena saya sering ke Jepang, saya sering ke luar negeri. Tenaga-tenaga kerja kita di luar negeri itu sebetulnya bagus. Walaupun banyak ketipu juga. Jadi di sana jadi mohon maaf pekerjaan yang tidak pantas. Tapi intinya tenaga kerja Indonesia bagus. Kenapa? Karena dari milih di makanan yang bagus, makanan yang enak, yang bergizi, tidak harus mahal. Nanti Ibu Sondang akan menjelaskan itu. Saya pikir itu saja, karena saya ini kalau mau ceramah agama nggak mampu. Karena itu saya senang sekali kalau udah ditemani oleh Kiai atau Lora itu yang saya udah bagi sebagian beban saya hilang gitu. Karena kalau nanti ada pertanyaan tentang kaitannya dengan agama, pasti ada yang jawab di kanan kiri saya. Terakhir saya pesan adik saya ini Holek. Jadi gini, beliau ini sekarang dipercaya oleh BNP Sidogiri. Cabur pembantu. Sebelumnya senior beliau namanya Ustadz Sodik yang saya backup terus. Dan insya Allah sekarang Ustadz Sodik sudah posisi Jember ya, ketua Jember. Dan pada saatnya karena umur berjalan tambah tua, walaupun dia profilnya masih muda, tapi udah tua, dia tambah tua. Jadi nanti Ustadz Sodik ke level nasional, beliau saya pikir akan nanti memimpin Jember. Tolong didukung. Jadi panjenengan manfaatkan BNP di level desa kecamatan ini. Nggak usah ke BCA lah, nggak usah ke Mandiri. BNP. Sehingga saya juga selalu ikutin belakang beliau. Beliau ada kurang apa, saya siap membackup dan sehingga prestasinya akan baik. Saya pikir itu saja. Sambutan saya, mohon maaf tidak terklasifikasi karena saya sangat kurang konsentrasi. Tapi yang jelas saya bisa silaturahim sama ibu bapak sekalian, sudah senangnya setengah mati karena saya telah bisa berjumpa dengan pendukung-pendukung saya di tempat ini. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pertanyaan kami di sini, bagaimana jika sudah terlanjur mengalami hal tersebut? Apakah nanti ada langkah-langkahnya? Pertanyaan tadi bagus semua itu, tapi memang kurang kena kalau ke Ibu Sondang karena beliau menangani sebagian.
Kalau nanti BKKBN yang mengadakan itu terjawab semua. Tadi tidak terjawab semua bukan berarti Bu Sondang tidak menguasai, memang bukan bidang beliau. Seperti mengatasi bagaimana jika anak sudah stunting, mengurangi efek stuntingnya itu bagaimana? Ada Pak, ada. Saya tentu tidak jelasin sekarang, nanti banyak yang sudah kipas-kipas kan, panas kan gitu. Tapi nanti mudah-mudahan nanti dapat kebagian BKKBN desa di sini juga. Jadi nanti akan Bapak bisa. Yang jelas begini, stunting. Stunting ini penyebabnya banyak, Ibu Bapak sekalian. Yang dibahas Ibu Sondang salah satu. Yang juga kewenangannya Kiai atau Rahanani ada juga penyebab stunting, yaitu kawin terlalu muda. Kalau menurut penelitian, kawin untuk perempuan yang terbaik itu umur 20 ya Ibu. Karena punya anak yang paling siap itu umur 21. Secara emosional dan secara struktur badannya. Saya nggak bisa jelasin, rasanya harus dokter yang jelasin lah. Artinya organ tubuhnya itu dia siap melahirkan anak itu secara sempurna umur 21. Sehingga itu untuk putri. Kalau yang putra kurang lebih tambah 5 tahun lah. Nah di sini siapa yang bisa menyetop perkawinan di bawah 21 tahun? Tidak ada selain kiai. Hanya kiai lah yang bisa mengancam, mohon maaf kalau pakai ini, santrinya kalau melanggar aturan itu. Nah itu apa? Hasil penelitian Pak. Saya ini cerita lah. Saya ketemu seorang kiai besar di Jember ini, saya nggak usah sebut namanya, tapi semua orang Jember tahu. Di stasiun kereta api dua minggu yang lalu, Pak Yasin katanya. Saya kaget, saya ini salam sama beliau. Kenapa Kiai? Pak Yasin, saya titip katanya. Itu undang-undangnya itu keliru. Saya diam aja kan, Kiai nggak bisa disalahin. Kira-kira yang mana Kiai? Itu masa kawin itu kita harus 20 tahun, itu konsepnya orang Belanda. 17 saja udah siap. Benar, saya nggak bisa jawab. Bisa, cuman nggak mau jawab. Gini Kiai, kalau untuk urusan itu nanti saya sampaikan kepada yang paham di Jakarta juga. Paham agamanya, paham kesehatan. Jadi itu pendapat, saya nggak nyalahin Kiai, apalagi Kiai yang semua kita hormati ya. Tapi ada pendapat seperti itu. Hanya yang saya sampaikan umur 20 itu hasil penelitian kedokteran. Nah saya nggak tahu salah benar, tapi saya membenarkan karena seperti itu. Nah di situ juga banyak hasil penelitian yang menyebabkan stunting itu karena kawin terlalu dini. Nah itu nanti BKKBN bisa jelasin Pak. Nah yang kedua, stunting ini bahayanya Pak. Stunting itu artinya kemampuan otak dan produktivitasnya anak stunting itu di bawah rata-rata nasional. Artinya kalau ada 20%, apa Jember ini 30% lagi anak stunting, dia harus disubsidi secara makroekonomi oleh 2 orang yang tidak stunting. Coba kan pemborosan. Ini ada 3 anak, satu ini tidak cukup dia untuk menghasilkan produksi yang untuk menghidupi dirinya nggak cukup, harus disubsidi oleh 2 orang, kan hilang satu kita potensi untuk membangun. Itu pengertian stunting yang lebih parah, produktivitasnya dia lebih rendah dari rata-rata, sehingga untuk kehidupan nasional perlu disubsidi oleh yang tidak stunting, sehingga jika stunting itu persentasenya besar, berarti biaya mensubsidinya terlalu besar, sehingga hilang kesempatan kita untuk melakukan proses produksi untuk kepentingan produktivitas nasional. Nah kira-kira itu, mohon maaf kalau ini nggak berkenan, tapi sekali lagi nanti kalau BKKBN menjelaskan akan lebih bagus, dalam artian kena lengkap hasil-hasil penelitiannya. Jadi itu Bapak, jangan stunting Pak. 2024-2045 kita
tahun emas kemerdekaan kita, 100 tahun. Kalau 100 tahun aja kita belum bisa bersaing dengan Malaysia, belum, dengan saya nggak usah ngomong Jepang lah sama Korea, dengan Malaysia saja, Malaysia sama Thailand kita masih di bawah dia, celaka kita. Kita ini bangsa yang bukan bahasa kacung, Pak. Kita ini bangsa yang kuat sebetulnya, bangsa yang pintar. Kemerdekaan kita, mangan kalau lagu Indonesia Raya itu harus tegap. Kenapa? Itu dulu kita dapatkan dengan perjuangan darah para kiai, santri, dan orang-orang Indonesia yang lain. Kita nggak dapat hadiah dari Belanda. Jadi jangan jadi bangsa kacung gitu. Usahakan tidak stunting, putra-putra ibu bapak sekalian. Kata Ibu Sondang tadi, periksakan saat sejak tahun hari 0, artinya kehamilan, sampai 1000 hari pertama, sampai umur. Sebetulnya itu mengacu kepada contoh kehidupan Rasulullah 1000 hari itu. Itu ada semua di hadis itu. Kalau kita gali ada. Kita bukan report penelitian, enggak. Itu adalah perintah Rasulullah, dan setelah diteliti benar. 1000 hari pertama itu benar. Jadi pada 1000 hari itu benar-benar ibu ikutin benar. Sekarang udah maju, udah beda sama zaman saya dilahirkan dulu. Mau beli roti itu bukan kita punya uang, rotinya nggak ada yang dibeli. Nah, sekarang mau beli apa ada, gitu. Mau beli apa ada, mau periksa apa gratis ibu. Pemeriksaan di posyandu itu gratis sebetulnya. Tapi sekali lagi saya nggak mau ngasih penjelasan itu, nanti terlalu panjang. Kita perlu penutup yang mudah-mudahan nanti Rahanani bisa memberikan doa penutup. Terima kasih. Silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat, wabil khusus kepada panjenengan Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MBA, Ibu Direktur Pengawasan BPOM dari Jakarta, segenap sahabat-sahabat Nur Yasin Center dari klaster yang ada, wabil khusus pengasuh daripada Lembaga Miftahul Ulum Al-Karim Kiai Abdul Khalik, dan juga Kiai Khalili Khalil, segenap setujenah saya tak bisa sebut tong bersitung bil ikhtisar, dengan ringkas saja sesuai dengan permohonan sahibul bait. Sebelum doa ada sedikit tausiah. Maka dalam hal kerjasama antara Komisi 9 DPR RI hari ini, siang hari menjelang sore ini bersama BPOM, ada yang menarik Ibu Direktur Pengawas. Dalam hazanah sejarah Islam itu sebenarnya Fir'aun itu stunting. Ramses II, penguasa Mesir, musuh bebuyutan dari Nabiullah Musa, itu sebenarnya adalah stunting. Bukti yang pertama Fir'aun itu stunting adalah dia memakai bakia. Jadi dia tidak menggunakan sandal atau sepatu, tapi menggunakan sandal dari kayu. Kata alumni Sidogiri, pecah. Bakia yang sangat tinggi, lebih dari 1 jengkal. Supaya terhormat harga dirinya, maka menggunakan bakia. Yang pertama. Kalau tidak percaya, di Museum Kairo ada. Hari ini sampai detik ini dimumikan. Maka bolehlah kita diajak jalan-jalan
ke Mesir melihat stunting yang ada di situ. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua apa? Bukti yang kedua menarik, sebagaimana ibu sampaikan tadi. Pernahkah di antara kita ada yang tidak pernah diare? Adakah yang tidak pernah diare? Ternyata Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun itu jangankan sakit kepala, sakit batuk tidak pernah. Tapi karena tidak pernah sakit inilah dia menjadi orang yang paling sombong. Maka salah satu akibat dari stunting salah satunya adalah sombong. Jadi kalau penyakit yang lain gizi buruk ditambahi satu, sombong. Biasanya ini sombong biasa. Maka itu dua hal mohon dicatat, bahwa Fir'aun itu stunting. Maka sampai dia mengaku Tuhan. Sampai dia mengaku Tuhan karena tidak pernah sakit. Maka kadang orang yang stunting itu harus disadarkan dari terlalu percaya diri, sebagaimana Fir'aun atau Ramses II. Maka kemudian kalau tadi bersama Ibu Direktur Pengawas, saya mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur Nur Yasin, bahwa dahulu masyhur kisah Nabi Musa ketika sakit gigi. Suatu hari Nabi Musa sakit gigi, maka setelah bermunajat kepada Tuhannya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, ambillah sebuah daun di atas gunung Sinai. Kemudian dari daun tersebut tumbukkan ke atas gigimu yang sakit. Insya Allah dengan izinku akan disembuhkan penyakit gigi itu. Maka kemudian Nabi Musa naik ke atas gunung, mengambil ini daun obat, lalu ditumbuk dan ditaruh di giginya. Alhamdulillah, karena ikhtiar dan firman dari Tuhannya, sembuh sakit giginya. Setelah 6 bulan kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Maka dia langsung naik ke atas gunung, ambil daun, ditumbuk, lalu kemudian ditempelkan ke giginya yang sakit. Ternyata tetap tidak sembuh. 2 kali diulang tidak sembuh, 3 kali diulang tidak sembuh. Maka Nabi Musa kalimullah yang bisa berdialog dengan Tuhan bertanya, ya Allah, 6 bulan yang lalu saya sembuh dengan daun ini, tapi kenapa hari ini tidak sembuh? Jawaban Allah adalah, 6 bulan yang lalu kamu berdoa dan aku beri obat. Hari ini engkau langsung ambil obat tanpa berdoa kepadaku. Maka artinya apa? Ikhtiar itu harus disertai dengan doa. Mohon maaf saya berdiri karena di setiap jalan raya saya melihat banyak banner bertuliskan Bapak Insinyur Haji Nur Yasin bekerja bersama rakyat. Tepuk tangan. Keluar dari tempat ini saya melihat foto beliau bekerja bersama rakyat. Maka melalui Majelis Mulia Reses ini perlu ditambah oleh mas-mas TA ini. Apa tambahannya? Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Sebagaimana riwayat dari Nabi Musa tadi, kalau kita hanya bekerja tanpa doa, maka untuk mengunduh suara 2024 sangat sulit. Maka kemudian hadir ke kediaman Kiai Kholik, hadir ke kediaman Ustaz Khalili Khalil, apa? Bukan hanya bekerja, tapi agar didoakan oleh panjenengan. Di rumah saya di Melokorjo ada tulisan besar dari almarhum kakek saya, Al-Maufurlah Ki Abdullah Yakin, ada tulisan di asrama, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Kenapa? Karena bekerja saja tanpa doa bohong, tapi berdoa saja tanpa bekerja itu gila. Tim sukses berdoa, ya Allah Pak Nur Yasin 2024, Pak Nur Yasin 2024, tapi tanpa reses di Gumuk Emas tidak ada apa-apanya. Akan tetapi hari ini kita bukan hanya berdoa, tapi bekerja dan berdoa. Siapa DPR RI kita? Siapa DPR RI kita? Kenapa saya teriakan demikian? Ini doa.
Biar panjenengan ingat ketika pulang. Siapa DPR RI kita? Harus ingat. Karena selain bekerja, berdoa. Sebagai ikhtitam akhir, mohon maaf jam 4 saya di rumah ada acara, maka ini harus segera ditutup. Sebagaimana sinyal dari belakang, semakin kencang kipas diputar, maka semakin tekad bulat untuk pulang. Maka sebagai ikhtitam, di tradisi pondok pesantren ada dua guru dan murid yang bertengkar. Yang guru bertengkar, yang murid bertengkar. Gurunya bernama Imam Malik, Anas, Sayyidina Anas. Kemudian muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Imam Maliki dan Imam Syafi'i bertengkar. Kata Imam Maliki, takdir itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Takdir sudah ada di langit. Tapi kata Imam Syafi'i, takdir itu harus dijemput dengan bekerja, sebagaimana slogan bekerja bersama rakyat. Maka setelah bertengkar dua santri dan murid dalam perdebatan ilmiah, lebih utama takdir atau bekerja, lebih utama doa atau ikhtiar, maka dibuktikan Imam Syafi'i kemudian izin dari pondok, anggaplah pondok Miftahul Ulum seperti di sini, pamit dari pondok Miftahul Ulum bekerja di kebun. Ketika bekerja anggur di kebun, maka setelah sore hari, sebelum jam 4, karena jam 4 harus selesai kan kalau ada acara. Sebelum jam 4, itu kemudian oleh yang punya kebun diberi upah. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini upahmu bekerja dari pagi hingga sore. Lalu aku beri bonus anggur, bawa pulang, nikmati di pondokmu. Baik, terima kasih. Ketika dia membawa gaji, membawa upah selama 1 hari, ini ada upahnya atau tidak ini? Tidak, kalau tidak ada saya mintakan ini. Ini kan ikhtiar kita ini kan. Maka ketika sore jam 4 diberi amplop, diberi upah, ya miriplah dengan kita sekarang. Makanya berdoa dan bekerja harus ingat terus ini. Setelah diberi upah, diberi bonus, diberikan 2 kotak, mirip seperti sekarang ini lah. Ini kan 2 kotak juga ini. Setelah diberikan anggur sebagai snack dan soft drink, diberikan makanan, maka dia pulang. Langsung menghadap kepada gurunya Imam Malik. Wahai guru, dengan membawa amplop dan 2 kardus kecil ini. Apa ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Ini amplop adalah ikhtiar saya. Dari pagi sampai sore saya bekerja. Seandainya saya tidak bekerja, saya tidak akan memperoleh amplop ini. Terus ini apa? Dalam kotakan ini apa? Alhamdulillah, ini bonus dari juragan saya. Apa isinya? Anggur. Terus bagaimana? Saya serahkan kepada panjenengan sebagai wujud hadiah bahwa tanpa bekerja kita tak akan mendapatkan apa-apa. Jangan tepuk tangan dulu. Kita dengarkan komentar dari Imam Maliki. Syafi'i katanya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semalam saya memang ingin anggur. Saya mengangkat tangan dan berdoa, tanpa bekerja, anggurnya datang sendiri sekarang. Maka artinya apa? Kita bekerja, kita berikhtiar, kita berusaha, disertai dengan doa. Berjanjilah bersama-sama 2024 kita akan duduk di Gumuk Mas ini lagi bersama-sama. Sekali lagi saya tanya, kalau kita ingin sehat, ikut Ibu Direktur. Jawabannya ya, Ibu Sondang. Siapa namanya? Kalau ingin sehat, ikut siapa? Kalau ingin Indonesia hebat, ikut siapa? Pak Nur Yassin, DPR RI kita. Ya, Pak Nur Yassin, DPR RI kita. Sudah diingat ya? Sudah diingat. Maka Pak Nur Yassin di lampu merah Gumuk Mas, satu-satunya banner yang paling bertahan kokoh dan lama adalah di Gumuk Mas. Ada duet bekerja dan berdoa di sana. Kalau tidak percaya, nanti di lampu merah panjenengan menoleh ke kiri sebentar. Ada senior dan junior. Seniornya Pak Nur Yassin, juniornya Al Fakir saya sendiri.
Insya Allah nanti saya titip foto yang terakhir ini. Kalau di pusat kita punya Pak Nur Yasin, insya Allah di DPRD Kabupaten Jember kita punya Mas Imron Fahim. Kalau sekarang mau silaturahim ke rumahnya, silahkan. Di Desa Kasian buka praktek kesehatan. Ada yang sakit, gizi buruk, stunting, minta obat langsung. Passwordnya apa? Passwordnya apa? Kalau ke sana passwordnya apa? Ngiring debu rahanani. Kalau ngiring debu rahanani masih ditarik mahal, sampaikan, saya terima sambian. Tapi kalau passwordnya ngirim debu, harus siap. Maka saya sangat merasa terhormat duduk di antara beliau berdua dan duduk di antara para panjenengan. Semoga ikhtiar kita ikhtiar yang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa hum min ahlil wafa. Ya Rabbana wa ilahana, ya Maulana wa ya Rajana. Duhai Tuhan kami yang maha mendengar kepada semua rintihan doa, maka kabulkanlah semua hajat keinginan kami. Ya Allah, Engkau ampuni semua dosa-dosa kami dan dosa leluhur orang tua kami. Ya Allah, Engkau mantapkan kaki kami untuk berjuang fisabilillah, untuk li'ila'i kalimatillah, untuk membela yang benar dan juga untuk memberikan jalan yang terbaik bagi masyarakat. Ya Allah, sejak lama kami impikan masyarakat madani seperti masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kami tahu ya Allah, masa itu pejabatnya pejabat terbaik, sehingga satu semut pun tidak pernah ada yang bertikai. Maka kami ini ingin ya Allah, pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin yang baik, yang melahirkan program yang baik, yang melahirkan kesejahteraan yang baik. Ya Rabbana wa ilahana, zid lana al-hasanat wa naqis anna as-sayiat. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan rizki yang baik kepada kami di tahun ini, maka perbaikilah di tahun yang akan datang. Allahumma kama an'amta alaina fazid, Allahumma kama an'amta alaina fatammim. Allahumma hajatuna kathir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, sebenarnya keinginan kami sangat banyak, walaupun tak kami sampaikan, Engkau maha tahu kepada isi sanubari kami. Ya Allah, negeri tercinta ini, merah putih ini, ya Allah, pusaka kami berdiri dan berkibar bukan dengan senyum dan dengan keceriaan, tapi dengan air mata dan darah perjuangan. Maka kami ingin ya Allah, para pejuang kami tersenyum dengan program mencerdaskan masyarakat ini. Ya Allah, kami tidak ingin para pejuang kami menangis karena ulah-ulah wakil kita yang tidak baik. Maka jadikanlah ya Allah kami duduk di sini memilih pemimpin yang baik dengan program yang terbaik untuk mencerdaskan dan mensehatkan masyarakat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi syahril haram wa bihaqqi baladil haram wa bihaqqi mash'aril haram wa bihaqqi masjidil haram wa bihaqqi qabri nabiyyika alaihi salam bil qabul wa bi barakatir rasul waqdi kullas sul. Al-Fatihah.